Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Berhasil Channel. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan like, comment, and subscribe. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah. Boneka tanpa nama. Keluarga Tiara baru saja pindah ke rumah tua di pinggir kota kecil yang dikelilingi hutan. Rumah itu besar, namun tampak suram dengan dinding kusam dan jendela-jendela yang berderit setiap kali angin tertiup. Bagi Tiara, anak perempuan usia 12 tahun, rumah itu tampak seperti petualangan baru. Meskipun bayang-bayang di sudut-sudutnya terasa menghantui. Saat membantu ibunya membersihkan loteng, Tiara menemukan sebuah peti kayu tua yang terkunci rapat. Dengan rasa penasaran, ia memaksa membuka peti itu. Di dalamnya ada berbagai barang kuno, buku-buku berdebu, foto-foto hitam putih, dan sebuah boneka kecil yang tampak usang. Boneka itu memiliki rambut hitam panjang dari benang wol, mata bulat besar dari kaca, dan gaun merah lusuh yang hampir robek. Tiara mengangkat boneka itu, memperhatikannya dengan seksama. Tidak ada nama atau tanpa identitas di boneka itu. Tetapi anehnya ia merasa seperti boneka itu mengawasinya. Namun rasa penasaran mengalahkan kegelisahannya, dan ia memutuskan membawa boneka itu ke dalam kamar. Malam pertama dengan boneka itu di kamar berjalan biasa saja. Namun saat Tiara terbangun di tengah malam, ia merasa seperti ada yang memperhatikannya. Saat ia melihat gerak boneka itu masih di sana. Tetapi posisinya sedikit berubah. Kepala boneka itu yang sebelumnya menghadap ke depan, kini miring seolah menatapnya langsung. Keesokan harinya, Tiara bertanya kepada ibunya tentang boneka itu. Tapi ibunya tidak tahu apa-apa. Mungkin milik penghuni lama, katanya santai. Malam berikutnya Tiara kembali terbangun oleh perasaan tidak nyaman. Kali ini ia mendengar suara halus seperti tawa anak kecil, namun berasal dari dalam kamar. Dengan tubuh gemetar, ia menyalakan lampu dan mendapati boneka itu tidak lagi berada di rak. Boneka itu sekarang duduk di tepi tempat tidur dengan kepala tertunduk sedikit. Namun senyum di wajahnya tampak lebih menyeramkan. Tiara mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini hanya imajinasinya. Ia meletakkan boneka itu kembali di rak dan memutuskan untuk tidak memikirkannya lagi. Tapi kejadian aneh mulai meningkat. Boneka itu sering ditemukan di tempat-tempat yang tidak ia pernah ingat menaruhnya. Suatu hari, Tiara mendengar langkah kaki kecil di lorong rumah meskipun ia tahu ia sendirian. Saat ia memeriksa, tidak ada siapapun di sana kecuali boneka itu. Suatu hari, Tiara mendengar langkah kaki kecil di lorong rumah meskipun ia tahu ia sendirian. Saat ia memeriksa, tidak ada siapapun di sana kecuali boneka itu yang kini berdiri di ujung lorong. Meski sebelumnya ia yakin boneka itu ada di kamarnya. Dengan ketakutan, Tiara memutuskan untuk membuang boneka itu. Ia membungkusnya dengan kain tebal, membawanya ke tempat pembuangan sampah di luar kota, dan meninggalkannya di sana. Saat ia pulang, ia merasa lega, yakin bahwa semua sudah berakhir.
Namun malam itu ia mendengar suara langkah kaki di kamarnya. Ketika ia menyalakan lampu, boneka itu kembali duduk di atas meja belajar dengan gaun merah yang kini terlihat lebih bersih dan matanya yang bersinar di bawah cahaya lampu. Ketika Tiara menangis ketakutan, boneka itu berbicara untuk pertama kalinya dengan suara anak kecil yang serak. "Aku tidak suka ditinggalkan, Tiara. Kita akan selalu bersama selamanya." Ketakutan memuncak. Tiara berlari ke kamar orang tuanya. Tapi anehnya, pintu kamar mereka terkunci dari dalam. Ia mencoba mengetuk dan berteriak, tetapi tidak ada jawaban. Ketika ia kembali ke kamarnya, boneka itu tidak lagi berada di meja. Sebaliknya, suara langkah kaki kecil terdengar mendekat dari balik pintu. Pintu kamar Tiara terbuka perlahan. Di sana boneka itu berdiri, kini seukuran anak kecil dengan tangan terulur dan senyum mengerikan. Tiara berteriak dan semua lampu di rumah padam. Keesokan harinya, orang tua Tiara tidak menemukan putri mereka di kamar. Yang mereka temukan hanyalah boneka itu duduk di tempat tidur Tiara dengan gaun merah yang kini tampak baru. Di dinding kamar, tertulis dengan tinta merah, "Aku punya teman baru." Rumah itu segera ditinggalkan, namun para tetangga sering mendengar tawa anak kecil dari jendela kamar Tiara yang kini selalu tertutup. Boneka itu seperti biasa tetap berada di sana, menunggu penghuni berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe.